Selamat pagi. Kita akan membicarakan mengenai salah satu dari ICT literasi mengenai predicting obstructive sleep apnea, harnessing the clinical data and machine learning. Apa yang disebut dengan obstructive sleep apnea? Ini adalah salah satu kondisi di mana ada sumbatan jalan napas yang terjadi selama minimal 10 detik dengan sumbatan napas dan menyebabkan saturasi di bawah 90%. Nah, dan seringkali ini terjadi selama tidur. Dan pada prevalensinya mencapai sekitar 1 juta di dunia akan mengidap gejala ini dan mempunyai impak pada kesehatan, maka akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler, diabetes, kelainan dari kognitif, dan juga gangguan pernapasan, dan juga gangguan tidur. Dan untuk menegakkan diagnostik, ini kita menghadapi berbagai variasi sign and symptom dan juga keterbatasan untuk menegakkan dengan baku standar yaitu polisonografi. Maka untuk mendapatkan model prediktif yang tepat, kita membutuhkan eh, informatika ya dibandingkan kita tegakkan diagnosis dengan hanya berdasarkan tradisional. Maka kita akan membutuhkan machine learning dan akan mendapatkan benefit di atasnya. Nah, apa aja yang akan kita dapatkan dari hal ini untuk menyusun suatu mesin learning? Kita membutuhkan data fisiologis seperti tekanan darah, heart rate, saturasi oksigen, riwayat pasien seperti umur, gender, BMI, status merokok, dan kondisi medis. Juga symptom berdasarkan dengan sleep seperti ngorok, daytime sleepiness, dan observasi apnea. Dan juga genetic marker seperti kita membutuhkan salah satu cabang dari genomik yang berhubungan dengan sleep disorder. Algoritma mesin learning untuk prediksi OSA itu berbagai macam, bisa random forest, support vector mesin, neural networks, dan gradient boosting. Data diperoleh berdasarkan pengambilan secara tradisional, umumnya berdasarkan data dari identitas pasien, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, dan data tersebut akan kita berikan data cleaning, kemudian kita seleksi data-data apa saja yang berkaitan dengan statistika, dan juga kita membutuhkan expert, terutama untuk di sleep physician, kemudian membutuhkan data normalisasi dan future engineering. Model training dan validation, kita membutuhkan data splitting, jadi kita bagi data set untuk training, validasi, dan tes. Nah, ketika kita berikan data training, kita akan menggunakan data training ini
untuk mengajarkan algoritma untuk mengenali pola yang berhubungan dengan OSA. Kemudian hiperparameter tuning, yaitu optimasi parameter model yang menggunakan teknik seperti grid ya atau random dan validasi ya. Kemudian kita assess performance model dari banyak dataset ya untuk memberikan data yang tepat. Kita bisa lihat dengan memprediksi model OSA yang tepat ya pada data yang ada di dunia, kita bisa memperoleh AUC-nya 95% dan akurasi sekitar 90% dengan sensitivitas 88% dan spesifisitasnya cukup besar 92%. Nah, dari dataset OSA, kita akan mendapatkan positif dan negatif dari yang benar atau mendekati gejala dan memberikan model OSA yang tepat dan juga memberikan menyingkirkan gejala dan tanda yang menyingkirkan kemungkinan kasus yang negatif ya. Dan teknik sampling ini penting sekali untuk mendapatkan data yang tepat. Analisis yang baik kita mulai dari genetik maupun komorbid sampai analisis yang paling atas seperti BMI, umur, neck circumference, kemudian blood pressure, gender, smoking status, konsumsi alkohol, riwayat keluarga, dan juga variabel tambahan seperti komorbid dari penyakit dan genomik ya. Interpretability of machine learning models itu biasanya dibagi dari supply additive explanation, kemudian LIME, local interpretable model, agnostic explanation, partial dependence plot, and decision trees ya. Biasanya interpretasi dari decision trees kita menginterpretasikan modal dan kita bisa visualkan sebagai flowchart atau juga menggambarkan proses dari pengambilan keputusan. Bagaimana mengintegrasikan prediksi dari model OSA pada clinical workflows? Biasanya kita mulai dari patient screening, kemudian kita lakukan risk stratification, lalu kita ambil decision support dan kita monitoring. Challenge untuk mengimplementasikan machine learning berdasarkan prediksi OSA, tentu saja kita melihat kualitas data dan standar data. Apakah data ini konsisten, high quality data dari sistem kesehatan dan provider yang bagus, kemudian privacy dan security. Jadi kita akan mengambil, karena ini informasi dari pasien yang sensitif, tentu saja data itu harus bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan, kemudian kita berikan technical integration, dan tentu saja adopsi dari data klinis, apakah bisa sesuai dengan realitanya. Tentu saja pada data kesehatan yang menyangkut individu manusia, paling sering terkait etik ya. Jadi ethical consideration pada artificial
intelligence, terutama untuk permodelan prediksi dari objektif sifatmu, tentu mempunyai bias dan fairness, memerlukan transparansi dan explainability. Ini adalah isu yang krusial di kesehatan. Nah, ini kita mempunyai regulasi untuk artificial intelligence pada kesehatan dari FDA guidance, ya, US Food and Drugs Administration ini menerapkan regulasi AIML berdasarkan software sebagai medical device. Dari HIPAA consideration dan international standard juga sama, maupun GDPR compliance, kita harapkan juga untuk menerapkan regulasi untuk artificial intelligence healthcare di Indonesia tentu berbeda-beda. Karena ini menyangkut manusia, maka kita membutuhkan izin dari pusat layanan kesehatan untuk menggunakan data mereka untuk membuat machine learning dan memastikan bahwa data mereka tetap dijaga rahasiaannya. Mengkomunikasikan prediksi OSA dengan penyakit atau gangguan tidur lainnya tentu harus mempunyai hierarkis models, ya. Tentu saja kita harus menggunakan mulai dari holistic sleep health, ya. Jadi kita melihat apakah holistic sleep hygiene, misalnya, ya. Sleep hygiene itu apakah misalnya pasien makan sebelum tidur, mengganggu kegiatan tidurnya, apakah kemudian mematikan lampu atau tidak, kemudian apakah mempunyai insomnia atau tidak. Jadi ini namanya adalah holistic sleep health. Kemudian kita tentu menganalisa apakah ada komorbiditas penyakit seperti narkolepsi, insomnia, diabetes, hipertensi, stroke atau jantung, ya. Kemudian kita menerapkan hierarchical models. Jadi kita menggunakan tiered approach untuk mengidentify, untuk mengenali general isu dari gangguan tidur atau specific disorder. Lalu kita menerapkan multi-class classification. Jadi kita expanding models untuk memprediksi banyak dari gangguan tidur secara simultan, ya. Nah, pada saat ini banyak sekali wearable device yang digunakan dalam artificial intelligence untuk diterapkan secara machine learning. Nah, untuk prediksi OSA juga bisa kita lakukan dengan menerapkan monitor yang continuous, ya. Dalam ini kita memerlukan suatu device berbentuk jam, ya. Lalu kita bisa collecting real time data, misalnya dari heart rate, gerakan, movement, kemudian saturasi oksigen sama tidur. Kita trend analisis, ya. Bagaimana pola tidurnya dan simptom dari OSA-nya. Lalu kita bisa melihat apa early warning system, misalnya kalau saturasi sudah di bawah 90, maka kita akan menerapkan model lampu hijau, kuning, atau merah. Ketika di atas 95%, kita menerapkan lampu hijau, 94 sampai 90 lampu kuning, dan di bawah 90 lampu merah. Lalu kita akan menerapkan integrasi data yang baik, ya. Pada zaman ini sedang hangat dikembangkan genomik di artificial intelligence, maka peran genomik untuk prediksi OSA
sangat penting. Dengan mengetahui risiko, faktor risiko dengan genetik tertentu terkait dari obstruktif sleep apnea, kita akan mendiagnosis dan juga menentukan treatment apa yang paling baik untuk mengobati pasien OSA, di samping untuk mendiagnosis OSA secara tepat. Continuous learning dan model update meliputi dari data collection, performance monitoring, retraining, dan feedback loop. Kombinasi dari prediksi OSA dengan rekomendasi untuk pengobatan itu tidak lepas dari kita menerapkan intervensi berdasarkan risiko, kemudian prediksi treatment yang tepat, ya. Kita menggunakan ML models ya untuk memprediksi apakah treatment dari OSA yang berbeda dan juga personalized terapi untuk memberikan rekomendasi terapi berdasarkan karakteristik individual pasien dan juga akan memberikan simulasi dari outcome ya, yang itu yang kita harapkan. Dan cost effectiveness dari keuntungan kita membuat prediksi OSA berdasarkan machine learning, maka akan menurunkan 60% reduction, penurunan pada tes yang tidak diperlukan, dan juga akan menghemat pengeluaran untuk kesehatan, dan juga memberikan intervensi treatment lebih awal untuk mencegah penyakit lebih buruk di kemudian hari. Nah, khusus untuk prediksi OSA pada anak-anak, tentu saja ini unik sekali. Dan pada anak-anak, karena kita tahu untuk memberikan diagnostik dan memberikan treatment, ini sangat spesifik, maka memberikan prediksi diagnostik berdasarkan machine learning pada OSA sangat diperlukan. Nah, kita juga akan mengintegrasikan prediksi OSA ini dengan parameter kesehatan lainnya. Jadi misalnya physical fitness, mental health, metabolic health, misalnya seperti obesity dan diabetes, cardiovascular risk, dan akhirnya comprehensive health score, ya. Nah, prediksi OSA di masa depan itu akan menggunakan teknologi tidak hanya berdasarkan ML saja, tapi akan mengadop dari analisis dari voice, menerapkan computer vision, juga melibatkan neuroimaging, jadi scan data bisa dari brain scan ya atau CT scan ataupun MRI, dan biomarker molekuler, jadi menerapkan metabolomics, bahkan genetik atau genomik ya. Maka akan diperlukan kolaboratif riset pada prediksi OSA di masa depan, dan pada menekan prediksi OSA dan juga terapi, kita akan menerapkan, mengetahui asesmen terhadap risiko, kemudian education dan monitoring dan melakukan feedback ya, bisa berdasarkan web atau Android ya. Dan juga kita akan melihat bahwa begitu banyak data yang berbeda, bervariasi berdasarkan populasi Indonesia dengan populasi Asia,
atau Eropa dan Amerika atau Afrika akan berbeda, maka juga begitu juga untuk kultural. Kultur dari negara Indonesia tentu akan berbeda dengan Amerika, China, Inggris ataupun Eropa. Maka tentu saja pada kebiasaan tidur misalnya ya, kebiasaan dalam menjaga kesehatan, maka ini akan bervariasi dan akan mempengaruhi kesehatan dan akan berguna untuk membuat algoritma ML untuk memprediksi kemungkinan prediksi OSA itu sendiri. Pada occupational health, ya contohnya orang-orang yang harus tetap bekerja walaupun sudah malam, seperti artis atau aktor, di mana dia harus bekerja pada saat orang lain tertidur, ataupun drivers ya, baik dari taksi atau truk ya, atau pilot atau shift workers, tentu akan setidaknya akan bersinggungan dengan obstruktif sleep apnea. Maka kita akan eh, menentukan bahwa eh, subjek dari pasien-pasien ataupun subjek dari drivers, pilot atau shift worker mempunyai eh, prioritas utama untuk dicek apakah dia menderita OSA atau tidak, ya. Jadi ini perlunya workplace screening. Kemudian kita akan memberikan monitoring apakah ada dampak terjadinya OSA pada job performance dan juga apakah itu safe untuk pekerjaannya. Kalau itu ada, contohnya misalnya di penelitian pada supir taksi, ya, supir Bluebird pernah kita dapatkan di Jakarta bahwa 55% dari supir taksi Bluebird itu menderita OSA. Maka tidak heran kalau terdapat OSA akan berdampak pada kesehatannya, misalnya di kemudian hari akan darah tinggi, ada mikroslip, bisa berdampak kecelakaan di lalu lintas karena tertidur saat berkendara, khususnya pada driver taksi. Maka diperlukan intervensi yang baik, ya, program yang tepat untuk menjaga kesehatan dari driver dan juga penumpang. Maka kalau ini terjadi akan menghemat sekitar 30% dari dampak OSA dengan intervensi menggunakan mesin learning untuk memprediksi modelnya. Kesimpulannya adalah aplikasi prediksi OSA pada kesehatan, khususnya kesehatan tidur, ini sangat berguna di kemudian hari dan ini akan membuat treatment lebih khusus, yaitu kita akan memberikan treatment mulai dari pencegahan secara personalized melalui machine learning yang memprediksi OSA dan juga integrasi kesehatan secara menyeluruh. Jadi asesmen terhadap risiko OSA menjadi standar dari check up yang rutin dan kemudian butuh perbaikan secara kontinus dan akhirnya global impact-nya akan adaptasi dari machine learning prediksi OSA akan secara signifikan menurunkan dampak dari penyakit-penyakit yang diakibatkan dari sleep breathing disorder. Demikianlah ICT literasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.